Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi ada di Sumarekon Serpong dan kita mau nge-review klaster terbaru mereka nih. So, pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya. Jadi yang akan kita review hari ini namanya Cluster Carson. Cluster Carson sendiri lokasinya sangat strategis karena ada di jantungnya Gading Serpong. Lokasinya ada di kawasan terbaru Sumarekon Serpong, namanya Scientia Garden. Sebelum kita review rumahnya, saya mau kasih lihat dulu nih untuk fasilitas yang bakalan ada di Cluster Carson. Dan sekarang saya sedang berada di clubhouse-nya. Jadi di clubhouse ini bisa melakukan beberapa aktivitas ya. Kayak contohnya di sebelah kiri saya ada kolam renangnya. Jadi kolam renangnya ada kolam renang dewasa dan juga kolam renang anak. Kemudian di sebelah kanannya ada children playground nih. Jadi bisa bermain di sini ya anak-anak, dan ada tempat untuk berkumpul warga juga. Untuk Cluster Carson sendiri menawarkan dua tipe rumah ya teman-teman. Nah itu tuh show unitnya. Kalau yang di sebelah kanan itu tipe 8x13,5. Kalau di sebelah kirinya tipe 9x13,5. Kita lihat yuk dari dekat. Rumah yang akan kita review hari ini adalah tipe 9x13,5-nya. Rumah ini tuh punya luas bangunan 150 meter persegi dan luas tanahnya 121,5 meter persegi. Di dalamnya ada 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Kebetulan show unitnya posisinya ada di corner. Jadi sebelum kita bahas tampak depannya, kita lihat dulu bagian sampingnya yuk. Di bagian sampingnya ada beberapa perbedaan sama rumah tipe badan ya. Yang pertama itu pasti kelebihan tanah di bagian sampingnya. Kemudian yang kedua ada jendela tuh di bagian sampingnya. Dan yang ketiga ada pintu di bagian bawahnya teman-teman. Jadi kalau yang rumah badan nggak ada ya. Nanti saya bakal kasih tunjukin juga untuk yang di dalam rumahnya kayak gimana. Bentuk rumahnya tuh modern minimalis dipadu-padankan sama tema industrial ya. Terlihat dari list-list hitam dan juga fasadnya tuh kotak-kotak gitu. Dan kalau kita lihat dari depan nih, bentuk atapnya tuh kayak pakai atap datar ya. Padahal kalau kita lihat dari atas, itu tuh menggunakan atap plana loh teman-teman. Rumahnya didominasi sama cat berwarna coklat, abu-abu dan juga ada warna krem. Sekarang kita lanjut ke bagian depan rumahnya dulu nih. Jadi rumah ini tuh udah dikasih area carport dengan lebar 5 meter. Jadi muat untuk 2 mobil. Dan di bagian bawahnya mereka udah keramikin nih dengan beberapa motif ya. Jadi lebih mudah dibersihkan. Kemudian di bagian atapnya mereka sudah kasih kanopi dengan tempered glass kayak gini teman-teman. Jadi rumahnya tuh kelihatan lebih mewah lagi. Kita lanjut ke bagian sampingnya, ada area taman nih. Kurang lebih sekitar lebarnya 4 meter dan ada tempat untuk sampahnya juga teman-teman. Yang di bagian depannya tuh pasti digunakan sebagai nomor rumahnya. Yang menariknya dari Cluster Carson ini adalah di bagian depan rumahnya tuh ada ornamen bata roster teman-teman. Jadi dengan adanya ornamen bata roster ini tentunya privasi pemilik lebih terjaga ya. Kita lanjut ke bagian terasnya. Jadi sebelum ke area teras kita bakal menaiki 3 buah anak tangga dulu nih. Untuk area terasnya juga cukup luas. Ini ukurannya 1 meter dikali 4 meter. Makanya developer kasih inspirasi di sini ada 2 buah bangku plus sama 1 meja juga. Sekarang kita lihat ke bagian dalam rumahnya yuk. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, ternyata rumah ini tuh udah dilengkapi sama smart door lock system yang ada kameranya nih di bagian dalam rumahnya. Jadi kita bisa tahu nih siapa tamu yang sedang berkunjung. Kita lanjut yuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi begitu masuk dari pintu utama, kita bakal ketemu sama satu ruang utama yang dibuat open space atau tanpa sekat. Di sini ada satu ruang keluarga atau ruang tamu, space-nya cukup besar ya.
Jadi lebarnya tuh kurang lebih sekitar 4 meter. Bisa ditaruh sofa ukuran 3 seater dan juga ada TV di bagian depannya. Jadi kalau ada tamu berkunjung ke rumah bisa disambut juga nih di area ini teman-teman. Kita lanjut ke bagian samping sofanya tuh ada tangga nih menuju ke lantai 2. Tapi di bagian tangganya difungsikan juga sebagai lemari atau rak-rak kayak gini teman-teman. Menambah kesan mewah di dalam rumah ini. Setuju nggak kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Di bagian samping ruang keluarganya tuh ada satu area dining yang menurut saya tuh space-nya juga cukup besar nih. Muat untuk 6 orang. Jadi rumah ini tuh cocok banget buat teman-teman yang lagi cari rumah dengan space yang cukup besar ya. Di bagian samping area diningnya ada satu area kitchen. Dibuat dengan U-shape dan juga udah lengkap ya. Dengan kompor, kemudian ada cooker hood, ada ovennya juga. Dan saya rasa memasak di sini tuh bakal lebih enak gitu. Karena space-nya juga cukup besar teman-teman. Dengan area kitchen yang lengkap ya di bagian atas dan juga di bagian bawah. Untuk warna yang digunakan juga cukup kalem, cukup simple. Saya suka banget nih, sesuai sama rumahnya, modern minimalis. Di bagian lantai satunya juga ada satu kamar tidur. Buat yang suka protes nih, lantai satu nggak ada kamar tidur. Di Carson ini lantai satunya ada. Kita lihat yuk kamar tidurnya. Untuk di kamar bawah ini ukurannya juga cukup lumayan ya. Kurang lebih sekitar 3 meter dikali 3 meter. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua atau mungkin mau ditaruh buat kamar tamu juga bisa. Jadi karena ukurannya lumayan, di sini masih bisa taruh kasur dengan ukuran queen. Kemudian bisa ditaruh lemari juga. Dan kamar ini tuh punya bukan jendela yang menghadap ke area carport rumahnya teman-teman. Sekarang kita lihat ke bagian samping kamar ini. Ada satu area kamar mandi. Jadi di lantai satunya ada kamar mandi. Dan menariknya dari kamar mandi ini tuh dia ada satu area khusus untuk wastafel nih sebelum masuk ke kamar mandinya ya. Jadi kalau misalnya mau cuci tangan nggak perlu masuk ke kamar mandinya nih. Untuk area wastafel dan juga area kamar mandinya nih ukurannya 2 meter dikali 3 meter. Untuk sanitari yang digunakan juga udah premium dong pastinya, menggunakan Toto. Dan yang paling saya suka dari kamar mandi ini tuh ada bukaan jendela nih. Jadi kamar mandinya kalau siang-siang bakalan terang, nggak perlu nyalain lampu. Kemudian untuk di bagian dindingnya udah full keramik sampai ke bagian atasnya teman-teman. Kita lihat lagi yuk di rumah ini ada apa lagi di lantai satunya. Di bagian belakangnya ada area void atau backyard ya. Jadi untuk area void atau backyard ini ukurannya 6,4 meter dikali 2 meter teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan area void ini tuh sebagai vertical garden kayak gini. Atau mungkin tempat nongkrong sama keluarga juga masih bisa ya. Dan karena ini rumahnya ada di hook, di sini ada bukaan pintu ya. Tapi kalau misalnya nanti beli yang badan nggak ada. Di area belakangnya juga masih ada satu area kamar tidur ART dan juga kamar mandi ART. Oke, sekarang kita udah explore lantai satunya. Kita mau naik ke lantai 2-nya, tapi sebelum naik ke lantai 2-nya, saya mau kasih tahu dulu nih. Jadi dari lantai 2 tuh teman-teman bisa lihat ke lantai bawahnya loh. Jadi kesannya kita tetap dapat double high ceiling di sini ya. Sekarang kita lihat yuk ke lantai 2-nya. Di area tangganya terang karena di sini ada jendela di bagian samping rumahnya. Tapi karena ini rumahnya di sudut ya. Kalau rumah di badan tuh nggak ada jendela yang ini. Tapi tenang aja, untuk area tangganya pasti bakal kelihatan terang juga kok. Meskipun rumah di bagian badan. Karena ada skylight nih di bagian atasnya. Jadi lebih hemat listrik ya kalau siang-siang. Kita lanjut. Di lantai 2 ini tuh ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Plus ada satu area space yang cukup luas. Bisa dijadiin sebagai area ruang keluarga nih. Karena cukup luas, di sini developer kasih inspirasi, dikasih sofa 3 seater plus masih tambahan bangku, plus ada TV juga di bagian depannya. Jadi bisa berkumpul bareng anak-anak di ruangan ini. Satu lagi yang menarik dari rumah ini adalah
Teman-teman lihat deh, di bagian ruang keluarga ini punya bukaan jendela yang menghadap ke area void, dan di sini kelihatan kalau tembok pembatas antar rumahnya tuh tinggi banget teman-teman, bahkan sampai ke atas. Jadi privasi penghuninya tuh pasti lebih dapat ya. Setuju nggak? Sekarang kita lihat dulu kamar tidur pertamanya nih. Wah, kamar tidur pertama ini temanya tinggi gitu ya teman-teman. Kamar tidur anak ini cukup luas, ukurannya 3,3 dikali 3,2 meter. Jadi karena di sini kasih kasur ukuran single plus lemarinya juga compact, otomatis untuk ruang geraknya pasti lebih besar ya. Bahkan di sini masih bisa ditaruh satu meja untuk belajar nih. Kamar ini juga punya bukaan jendela yang menghadap ke area voidnya, jadi terang ya kamarnya. Kita lihat ke bagian samping kamar ini tuh ada satu kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya nanti pintunya nggak kayak gini tentunya ya. Wow, untuk kamar mandinya mewah nih teman-teman. Untuk sanitarinya sama menggunakan Toto, dan di sini udah ada kloset duduk plus sama wastafelnya, sama ada shower juga. Untuk di bagian dinding mereka pakai dua motif. Jadi di bagian sini mereka menggunakan motif batu alam gitu, dan sisanya mereka pakai motif marmer gitu teman-teman, warna krem. Kita lanjut lagi ke kamar anak kedua di lantai 2-nya nih. Nah ini dia kamar anak keduanya. Kamar tidur anak ini ukurannya mirip-mirip ya sama kamar tidur anak tadi, kurang lebih sekitar 3,4 meter dikali 3,2 meter. Jadi karena ukurannya sama, developer kasih kasur ukuran yang lebih besar nih, supaya teman-teman dapat gambaran kalau kasurnya besar aja, ini tuh space geraknya juga tetap enak teman-teman. Bahkan masih bisa ditaruh lemari plus sama satu meja belajar. Di bagian samping kamar ini tuh ada bukaan jendela ya, karena ini rumahnya hook. Tapi kalau misalnya yang standar nggak ada. Tapi tetap aja kamar ini tuh punya bukaan jendela yang menghadap ke area depan rumahnya. Sekarang kita lanjut ke bagian samping kamar ini nih, yang tentunya adalah kamar tidur utama. Wow, ini adalah kamar tidur utama sekaligus kamar paling besar di rumah ini. Ukurannya tuh 5,75 meter dikali 3,4 meter loh teman-teman. Jadi karena kamar tidur utama ini ukurannya paling besar, di sini developer kasih inspirasi nih, dibagi jadi dua ruangan dengan menggunakan skat kayak gini teman-teman. Jadi untuk ruangan yang ini tuh bisa digunakan sebagai tempat tidurnya, masih bisa ditaruh TV juga loh di bagian depannya. Jadi masih nyaman ya tidur di sini. Plus sama di bagian belakang kasurnya ada satu area walk-in closet. Jadi untuk area wardrobe-nya bisa ditaruh sini. Plus sama ada meja riasnya juga teman-teman. Kamar tidur utama ini juga punya master bathroom nih. Jadi punya kamar mandi sendiri. Ukurannya sih mirip-mirip ya sama kamar mandi yang sharing tadi untuk anak-anak. Dan untuk nuansanya juga dibuat mewah teman-teman. Satu lagi yang menarik dari kamar tidur utama ini adalah dia punya area balkon nih. Sekarang kita lihat yuk area balkonnya. Wah, untuk area balkonnya cukup lebar nih teman-teman. Jadi bisa ditaruh bangku dan juga coffee table juga di sini. Untuk area balkon ini juga bisa diakses dari kamar tidur anak yang tadi udah kita lihat nih di bagian sampingnya. Wah, asik banget ya. Untuk harga rumah di Cluster Carson ini dijual starting dari 2,6 miliar untuk tipe 8x13,5-nya. Dan untuk tipe rumah yang hari ini kita home tour tuh harganya 3 miliar. So buat kalian yang tertarik sama rumah di Cluster Carson atau kalian mau janjian survei nih, caranya gampang. Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Subscribe channel Property Hunter juga, biar kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow ya. Mudah beli rumah siapa takut. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.